Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-628. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Waskita bertindak cepat. Dengan kakinya ia menghantam siku orang itu. Demikian kerasnya, sehingga bukan saja senjata itu terlepas dan terdengar teriakan nyaring, tetapi siku orang itu pun telah terlepas pula sendinya. Sebelum orang itu sempat berbuat apapun juga, maka tangan Ki Waskita langsung melayang menghantam dagunya, sehingga kepala orang itu terangkat. Namun kemudian tubuhnya bagaikan terlipat ketika tangan Ki Waskita yang lain menghantam perutnya. Tak ada yang dapat menahannya lagi. Terhuyung-huyung ia jatuh tertelungkup. Namun belum lagi tubuhnya terbanting di tanah, sisi telapak tangan Ki Waskita telah menghantam tengkuknya. Hanya sekali orang itu sempat menggeliat. Kemudian ia pun mati menyusul kedua kawannya yang lain. Tinggallah yang seorang dari antara keempat penyamun itu. Meskipun ia masih belum terluka dan bahkan seolah-olah sama sekali belum tersentuh tangan Ki Waskita, namun rasa-rasanya tulang belulangnya telah remuk pula seperti kawan-kawannya yang terbaring mati. Itulah sebabnya ketika kemudian Ki Waskita mendekatinya, maka ia justru bagaikan telah lumpuh. Wajahnya yang garang menjadi pucat pasi. Sebagai seorang penyamun yang justru telah berada di dalam lingkungan orang-orang yang merasa dirinya sedang memperjuangkan kejayaan masa Majapahit itu, ia sebenarnya bukanlah seorang pengecut. Ia pernah mengalami persoalan-persoalan yang menggetarkan jantung. Sentuhan maut telah sering terasa di tubuhnya. Tetapi sekali ini, ia benar-benar merasa gentar melihat orang yang menyebut dirinya Kiai Jolowojo itu. Meskipun kemudian ia tahu pasti bahwa nama itu tentu bukan yang sebenarnya. Kematian sebenarnya bukanlah akhir yang menakutkan, tetapi ada sesuatu yang tiba-tiba saja telah melumpuhkan keberaniannya untuk melawan. Orang yang mengaku bernama Kiai Jolowojo itu mula-mula telah menghindari perkelahian, meskipun ia memiliki kemampuan yang ternyata tidak terlawan oleh keempat orang kawan-kawannya. Itulah yang sebenarnya mulai mempengaruhi pikiran orang itu, bahwa sebenarnya orang yang mengaku bernama Kiai Jolowojo itu memiliki lebih banyak ketahanan rohaniah di samping ketahanan jasmaniah. Meskipun tidak dengan sadar, tetapi penyamun yang masih hidup itu merasakan tanpa dapat menyebut bentuk dan wujud di dalam hatinya bahwa tidak pantas baginya untuk melanjutkan perlawanan terhadap orang yang sebenarnya telah menghindari benturan kekerasan itu. Karena itu, jika ia kemudian melemparkan senjatanya, bukanlah semata-mata karena ia dicekam oleh ketakutan untuk mengalami kematian, tetapi juga karena pengaruh sikap dan tingkah laku Ki Waskita yang kurang dipahaminya
tetapi dapat menyentuh perasaannya itu. Ki Waskita pun tertegun melihat lawannya melontarkan senjatanya, sehingga karena itu sejenak ia termangu-mangu. "Kau menyerah?" bertanya Ki Waskita. "Aku menyerah, Kiai." Suara orang itu gemetar. "Kau tidak mau mati seperti kawan-kawanmu?" Orang itu termangu-mangu sejenak, seolah-olah ia sedang berbincang dengan dirinya sendiri. Baru sejenak kemudian ia menjawab sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak, Kiai. Aku tidak takut mati seperti kawan-kawanku. Tetapi ada ketakutan yang lain yang aku tidak mengerti. Karena itu, jika Kiai ingin membunuhku, bunuhlah aku. Tetapi tanpa aku mengerti maknanya. Aku memang ingin mati tanpa melakukan perlawanan. Karena aku menyadari bahwa sejak semula Kiai sudah menghindari perkelahian." Ki Waskita termangu-mangu sejenak. Ia memandang wajah orang itu dengan tajamnya. Ia melihat kejujuran memancar di sorot matanya yang buram di wajahnya yang pucat. Namun karena itu, rasa-rasanya memang ada yang menahan hatinya. Ia tidak dapat mengabaikan perasaan iba yang tiba-tiba telah melonjak di sela-sela kemarahan yang meluap-luap di dadanya. Sejenak Ki Waskita termangu-mangu, namun ia bagaikan terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar suara merintih. Ketika ia berpaling, dilihatnya perempuan yang luka di pundaknya itu telah menjadi semakin lemah bersandar pada suaminya. Sekilas Ki Waskita justru bagaikan membeku. Namun kemudian ia pun segera meloncat mendekati karena ia sadar bahwa suami perempuan itu pun telah menjadi lemah pula karena agaknya para penjahat itu telah menyakitinya. "Kisanak," berkata Ki Waskita kepada laki-laki yang gemetar itu, "marilah kita bawa saja istrimu ini masuk." Laki-laki itu tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berdiri, namun ia tidak dapat berbuat lain kecuali membiarkan saja Ki Waskita mengangkat tubuh istrinya yang terluka. Perlahan-lahan Ki Waskita meletakkan perempuan itu di pembaringannya. Kemudian ia pun berusaha dengan kemampuan yang ada padanya untuk mengobati lukanya yang untung tidak terlampau parah. Namun bagi perempuan itu, agaknya telah cukup mencekam seluruh sarafnya. Dengan dedaunan yang dikenalnya, Ki Waskita mengobati luka itu, sehingga perasaan pedih yang menyengat kulit, rasa-rasanya berangsur-angsur berkurang, meskipun tidak lenyap sama sekali. "Apakah di padukuhan ini ada dukun yang cukup baik?" bertanya Ki Waskita. Laki-laki yang tubuhnya lemah dan gemetar itu menganggukkan kepalanya. Jawabnya terbata-bata. Iya, Kisanak." "Apakah kau dapat menyuruh salah seorang pembantumu untuk memanggilnya?" Orang itu mengangguk. Namun keraguan-raguan nampak di wajahnya. "Cepatlah, agar ia segera dapat mengobati luka istrimu dan engkau sendiri. Sementara itu, biarlah anak-anak muda padukuhan ini membantuku menyelenggarakan mayat para penyamun yang terbunuh itu." Laki-laki itu pun kemudian tertatih-tatih memanggil seorang pembantunya yang juga ketakutan di belakang. Kemudian disuruhnya pembantunya itu memanggil dukun yang pandai. "Panggil juga anak-anak muda. Kau dapat mengatakan apa yang telah terjadi.
Penjahat-penjahat itu telah terbunuh di halaman rumah ini, sambung Kiwaskita. Orang itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun meninggalkan rumah itu. Ketika ia lewat di halaman, maka ia telah memalingkan wajahnya dan berlari melintas. Kiwaskita yang kemudian teringat kepada seorang penyamun yang masih hidup, segera melangkah ke halaman pula. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat penyamun itu masih tetap berdiri di tempatnya. Sejenak Kiwaskita termangu-mangu, namun kemudian ia pun bertanya, "Kau tidak lari? Kudamu masih tertambat di tempatnya?" Orang itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tahu bahwa itu tidak akan berguna." "Kenapa?" "Aku akan berputaran saja di bulak karena kekuatan tenungmu, kemudian akan terdampar kembali di halaman ini." Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Aku tidak menenungmu demikian. Kau dapat lari kemanapun juga kau kehendaki. Tetapi jika demikian, mungkin aku memang akan mengejarmu dan membunuhmu dimanapun aku dapat menyusulmu." "Sudah aku katakan, kematian tidak menakutkan lagi bagiku. Aku memang sudah kehilangan kesempatan itu tanpa belas kasihanmu." Kiwaskita tidak menjawab lagi, namun ia masih termangu-mangu sejenak di tempatnya. Baru beberapa saat kemudian ia berkata, "Minggirlah, jangan menakut-nakuti orang yang akan datang ke halaman ini. Duduklah di pojok rumah itu dan jangan berbuat apa-apa." Orang itu bagaikan telah kehilangan kepribadiannya. Ia melangkah ke sudut rumah dan duduk di atas tangga tanpa menjawab sepatah kata pun. Dalam pada itu, maka pembantu yang harus memanggil seorang dukun dan sekaligus anak-anak muda untuk membantu Kiwaskita menyelenggarakan 3 sosok mayat di halaman itu. Dengan suara yang gagap mulai berbicara kepada beberapa orang anak muda yang berkerumun di kejauhan. Mula-mula anak-anak muda itu merasa segan untuk mendekat karena mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi. Tetapi pembantu itu meskipun kurang meyakinkan, namun memberikan sedikit gambaran dari peristiwa yang sebenarnya. "Jadi, orang itu benar-benar berhasil membunuh 3 orang sekaligus?" bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. "Iya, tidak ada lagi yang dapat kalian cemaskan. Orang yang telah berhasil membunuh ketiga orang itu masih berada di sana. Jika timbul kesulitan, maka ia akan dapat menyelesaikannya." Anak-anak muda itu masih tetap ragu-ragu. Tetapi pembantu itu berkata, "Baiklah, jika kalian ragu-ragu, tunggulah aku di sini. Aku akan memanggil dukun di sudut padukuhan itu untuk mengobati luka-luka. Kita nanti akan bersama-sama memasuki halaman itu." Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, aku menunggumu." Dengan tergesa-gesa, orang itu pun kemudian pergi ke sudut padukuhan, memanggil seorang dukun tua yang memiliki pengetahuan tentang berbagai macam obat-obatan. Ketika orang itu kembali bersama dukun tua itu, maka anak-anak muda itu pun mengikutinya pula. Betapapun keraguan-raguan masih mencekam hati tetangga-tetangga di sekeliling rumah yang menjadi ajang perkelahian itu, namun mereka pun kemudian berdatangan pula, apalagi setelah mereka mengetahui
bahwa orang yang telah berhasil membinasakan ketiga orang penjahat itu masih ada di halaman itu pula. Beberapa orang di antara para tetangga itu sempat bertanya tentang beberapa hal kepada pemilik rumah yang masih lemah itu. Namun setelah minum beberapa teguk air dingin dan telur mentah bercampur madu lebah yang diberikan oleh dukun di padukuhan itu, rasa-rasanya badannya menjadi segar. Ketika dukun itu sedang berusaha mengobati istri pemilik rumah yang terluka dengan obat-obatan yang lebih baik, maka beberapa orang laki-laki telah membantu Kiwaskita membersihkan halaman dan menyingkirkan 3 sosok mayat yang sudah membeku. Ketiganya harus segera dikuburkan, berkata Kiwaskita. Apakah kawan-kawan mereka akan datang di kesempatan lain? Aku tidak tahu pasti, tetapi tidak ada di antara mereka yang dapat melaporkan kepada pimpinannya bahwa ketiga orang kawannya terbunuh di sini. Seandainya mereka mendengar pula berita kematian itu, maka kalian dapat menyebut bahwa akulah yang telah membunuh mereka, dan aku adalah seorang prajurit dari Mataram. Oh, beberapa orang saling berpandangan. Kalian jangan cemas, aku akan memberitahukan hal ini kepada Ki Gede Menoreh. Ki Gede tentu akan menaruh perhatian terhadap peristiwa ini. Bukankah Menoreh mempunyai pengawal yang kuat pada saat-saat lampau? Aku yakin bahwa dari padukuhan ini, meskipun terletak di ujung tanah perdikan, tentu mempunyai beberapa orang anak-anak muda yang ikut menjadi pasukan pengawal. Tetapi mereka berada di padukuhan induk, jawab salah seorang dari mereka. Tentu masih ada anak-anak muda yang lain, tetapi jika perlu, aku dapat mengusulkan agar para pengawal, setidak-tidaknya yang berasal dari padukuhan ini, untuk beberapa hari diperkenankan pulang untuk menjaga kampung halamannya. Orang-orang yang mendengar keterangan Kiwaskita itu mengangguk-angguk. Jika benar-benar demikian, maka mereka akan menjadi lebih tenang. Sementara anak-anak muda di padukuhan itu sendiri sempat mempersiapkan diri. Dengan bantuan para tetangga dan anak-anak muda, maka semuanya pun segera dapat diselesaikan. Ketiga sosok mayat itu telah dibawa ke kuburan untuk dikubur sewajarnya. Sementara Kiwaskita telah mengambil dan menyarungkan kerisnya di warangkanya. Jika Rudito melihat bekas darah di kerisku, katanya di dalam hati. Namun dalam keadaan yang demikian, ia tidak dapat mengambil langkah yang lain. Ia sudah mencoba menghindari kekerasan, tetapi dalam keadaan yang masih serba kalut di dalam pergeseran peradaban manusia, maka ternyata bahwa ia masih harus membasahi senjatanya dengan darah sesama manusia. Meskipun demikian, persoalan itu masih tetap bergejolak di dalam hati Kiwaskita, bahkan untuk waktu yang lama. Dengan hati yang buram, Kiwaskita pun kemudian merasa wajib untuk minta maaf kepada penghuni rumah itu, suami istri. Ia telah menimbulkan persoalan dan bahkan telah meneteskan darah. Aku sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang itu adalah orang yang buas dan sama sekali tidak mengenal peri kemanusiaan, berkata Kiwaskita. Sudahlah Kisanak, berkata penghuni rumah itu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Tidak ada orang yang menduga bahwa akan terjadi malapetaka seperti ini. Kita tentu tidak menduga pula bahwa ada orang yang berkelakuan seperti itu. Kiwaskita mengangguk-angguk.
Katanya, aku akan menyampaikan semuanya ini kepada Ki Gede Menoreh. Apakah Kisanak akan pergi ke Padukuhan Induk dan singgah di rumah Ki Gede? Iya, aku memang akan pergi ke sana. Penghuni rumah itu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Ki Gede benar-benar akan mengizinkan beberapa orang anak muda dari padukuhan ini yang menjadi pengawal tanah perdikan Menoreh untuk pulang beberapa hari. Meskipun seperti yang Kisanak katakan, bahwa mungkin tidak akan ada seorang pun yang akan datang untuk menuntut balas, namun kehadiran mereka akan dapat memberikan ketenangan di hati kami. Aku akan menyampaikannya kepada Ki Gede, jawab Ki Waskita. Dan agaknya Ki Gede tidak akan berkeberatan. Penghuni rumah itu mengangguk-angguk, namun wajahnya yang pucat sudah mulai dijalari warna merah, dan bahkan ia pun sudah dapat membantu merawat istrinya yang terluka. Sejenak kemudian Ki Waskita pun segera minta diri untuk meneruskan perjalanan. Ia akan berjalan dengan seorang kawan, tidak lagi seorang diri. Seorang dari keempat penyamun yang masih hidup itu telah menumbuhkan kebencian yang tiada taranya. Tetapi anak-anak muda di padukuhan itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, karena orang itu seolah-olah justru mendapat perlindungan dari Ki Waskita. Namun sebelum Ki Waskita meninggalkan padukuhan itu, ia pun berpesan, masih ada 3 ekor kuda di sini. 3 ekor kuda itu akan dapat menumbuhkan persoalan jika ada seseorang yang mengenalinya. Karena itu, hadapkan 3 ekor kuda itu ke hutan rindang di kaki bukit. Kemudian lecutlah mereka, agar mereka berlari meninggalkan tempat ini. Mungkin mereka akan tersesat dan diketemukan oleh orang lain, tetapi di tempat yang jauh, sehingga tidak menjadi daerah jelajah orang-orang semacam keempat orang penyamun ini. Orang-orang padukuhan itu ternyata dapat mengerti maksud Ki Waskita. Mereka tidak mau terlibat persoalan di luar kemampuan mereka justru karena 3 ekor kuda itu. Karena itulah, maka 3 ekor kuda itu pun kemudian dilepaskannya sambil mengejutkannya agar mereka berlari ke arah yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan Ki Waskita, meskipun seandainya 3 ekor kuda itu kemudian diketemukan oleh seseorang, namun jaraknya di tempat itu tidak akan disentuh oleh kawanan penyamun yang sedang mencari perbekalan untuk sebuah gerombolan yang besar yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih besar dari sekedar mengumpulkan harta benda itu saja. Dalam pada itu, Ki Waskita sendiri melanjutkan perjalanannya ke padukuhan induk tanah perdikan Menoreh bersama seorang di antara keempat penyamun itu. Tetapi seperti yang telah diduga oleh Ki Waskita, orang itu pun tidak banyak mengetahui tentang usaha para pemimpinnya. Kami memang mengetahui bahwa Kiai Kalososawit ada di lereng sebelah timur Gunung Merapi. Bahkan kami pun sudah mendengar berita apa yang telah terjadi. Kiai Kalososawit telah terdesak dari Tambak Wedi dan hilang di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Sedangkan Kiai Jolowojo telah terbunuh pula di pertempuran itu. Menurut pendengaranmu, siapakah yang lebih penting, Kiai Kalososawit atau Kiai Jolowojo? Aku tidak dapat mengatakannya, jawab penyamun itu. Tetapi keduanya mempunyai kedudukan tersendiri di dalam gerombolan masing-masing. Dan kau, siapa namamu? Dan siapa nama pemimpinmu? Maksudku, pemimpin gerombolanmu yang setingkat dengan Kiai Kalososawit dan Kiai Jolowojo.
Orang itu termangu-mangu. "Siapa namamu?" desak Kiwaskita. "Marto Beluk," jawab orang itu. Kiwaskita mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia mengulangi, "Marto Beluk. Kenapa kau disebut beluk? Mungkin hidungmu yang bengkok seperti burung gogo beluk itu." Orang itu mengangguk kecil. Jawabnya, "Mungkin begitu." Tetapi kau belum menjawab. Siapakah nama pemimpinmu yang setingkat dengan Kiai Kaloso Sawit? Orang itu tidak segera menjawab. "Kisanak," berkata Kiwaskita, "kau sudah berada di tanganku. Kau tentu tidak akan dapat ingkar lagi. Lebih baik berterus terang daripada kau harus mengalami perlakuan yang kurang baik. Mungkin di tanah perdikan Menoreh, mungkin di Mataram." "Apakah aku akan kau bawa ke Mataram?" Kiwaskita memandang orang itu sejenak. Lalu dengan nada yang dalam ia bertanya, "Apakah kau berkeberatan?" Orang itu menundukkan kepalanya. "Orang-orang Mataram bukannya orang yang buas seperti yang barangkali kau bayangkan. Mungkin mereka memerlukan keteranganmu. Mungkin juga 1-2 orang pemimpin pengawal akan mencoba memaksamu berbicara. Karena itu, berbicaralah terus terang. Mereka akan memperlakukan kau dengan baik." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. "Apalagi jika kau mau mengatakan, siapakah pemimpinmu? Dengan siapa pemimpinmu itu berhubungan?" "Aku adalah pengikut yang paling rendah tingkatannya," jawab orang itu. "Yang paling aku kenal adalah pemimpinku yang tadi terbunuh. Pemimpin kelompokku yang setingkat dengan Kiai Kaloso Sawit adalah orang yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang terendah seperti aku ini." "Tetapi kau mengetahui namanya?" "Iya." "Siapa?" "Kisanak. Apakah nama itu mempunyai arti yang penting bagimu dan bagi Mataram?" "Aku adalah orang yang paling bodoh, tetapi aku menganggap bahwa nama seseorang dapat berganti 10 kali dalam satu hari, atau seseorang dapat mempergunakan 5 atau 6 nama sekaligus. Di satu tempat ia mempergunakan nama yang satu, di lain tempat nama yang lain lagi." "Aku mengerti, tetapi kau dapat menyebut sebuah nama, siapapun, bahkan seandainya kau berbohong sekalipun, dengan menyebut nama siapa saja yang barangkali tidak ada hubungan sama sekali dengan gerombolanmu, aku pun tidak akan mengetahui kebenarannya." Orang itu mengerutkan keningnya. "Seperti juga nama yang kau sebut sebagai namamu." Orang itu masih tetap berdiam diri. "Aku tahu, sebenarnya kau bukan seorang pengecut. Aku tahu bahwa sebenarnya lebih baik mati itu menerkamu daripada kau menyerah dan dibawa ke Mataram atau Pajang. Karena dengan demikian, rahasia yang kau simpan akan mungkin dengan cara apapun juga harus mengalir keluar dari mulutmu." "Iya, Kisanak." Ia berhenti sejenak. Lalu katanya, "Barangkali aku dapat menyebut sebuah nama bagimu." "Kiai Jolowojo, aku sudah memakai nama itu. Bukankah seseorang dapat merubah namanya 10 kali dalam satu hari?" "Oh, iya, iya Kiai," jawab orang itu. "Aku memang tidak pernah bermimpi untuk menyerah. Menyerah bagi seseorang seperti aku ini berarti siksaan yang tidak tertanggungkan. Tetapi aku melihat kelainan padamu. Sehingga karena itu, aku pun melakukan yang tidak mungkin pernah aku lakukan kepada orang lain." Kiwaskita merenung sejenak. Tetapi agaknya memang sulit baginya untuk mengetahui apakah sebenarnya orang yang dibawa itu, seperti yang dikatakannya, tidak tahu menau terhadap atasannya.
Sejenak mereka pun kemudian saling berdiam diri untuk beberapa saat. Kiwaskita pun mencoba untuk mempertimbangkannya, apakah yang sebaiknya dilakukan atas orang itu. Jika ia membawa ke Menoreh dan menahan orang itu di rumah Ki Arkopati, maka mungkin akan dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Dalam kesibukan perhelatan, ia akan dapat melupakan orang itu, dan jika ada sebuah kesempatan ia akan dapat lari. Jika ia akan lari, tentu ia sudah melakukannya, berkata Kiwaskita di dalam hatinya. Ternyata ia tetap berada di tempatnya, selagi aku sibuk membantu mengurus istri pemilik rumah itu. Namun kemudian dijawabnya sendiri. Saat itu, ia tidak mempunyai kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Tetapi setelah ia sempat memandang ke dirinya sendiri, dan kemungkinan yang dapat terjadi jika ia berada di Menoreh atau di Mataram, ia akan dapat mengambil sikap yang lain. Bahkan mungkin, watak yang sebenarnya akan tumbuh kembali, dan sentuhan sesaat atas nuraninya itu pun akan segera larut. Ia dapat lari, dan justru memberikan banyak keterangan kepada kawan-kawannya dan pemimpinnya tentang tanah perdikan Menoreh. Akhirnya Kiwaskita tidak melihat kemungkinan lain kecuali menyerahkan orang itu ke Mataram. Terserahlah orang-orang Mataram. Tentu Ki Gede Menoreh tidak akan berkeberatan. Tentu ia pun tidak akan sempat mengurus orang itu di saat-saat ia sibuk dengan perhelatannya. Pada itu, orang yang dibawa oleh Kiwaskita itu memang sebenarnya sedang mencoba menilai keadaannya. Ia merasa bahwa ia memang tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan Kiwaskita. Ia menyangka bahwa Kiwaskita benar-benar seorang tukang tenung yang akan dapat menenungnya. Seandainya ia lari, maka tukang tenung itu akan dapat membuatnya bingung, dan setelah berputar-putar, maka ia akan kembali lagi kepadanya. Atau lebih dari itu, tukang tenung itu akan dapat menenungnya menjadi seekor binatang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.